الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pertolongan Allah kita dapat menjalankan aktivitas kebaikan, salah satunya ibadah mulia yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan berzikir, kita lanjutkan dengan salat sunnah, kita lanjutkan dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu datangnya salat isya. Itu semua adalah tentang ibadah yang kita berharap agar amal-amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Tauhid, kitab yang sangat perlu selalu kita baca dan kita kaji, kitab yang isinya hanya dalil, bab, kemudian faedah. Dikatakan oleh Al-Allamah Muhammad Taqiyuddin Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kitab Tauhid, kitab Tauhid labudda an taqra'ahu marratin adidah, harus dibaca berulang kali, tidak satu kali. Liyatayaqqan al-muwahhid, agar orang yang bertauhid bertambah yakin, bertambah kuat tauhidnya, wa yatubal musyriku an syirkihi, dan orang yang berbuat syirik agar tobat dari kesyirikan. Jadi siapapun seorang muslim, apapun latar belakangnya, bagaimanapun tingkat dan kualitas imannya, tetap butuh belajar tauhid supaya bertambah tauhidnya. Kalau seandainya orang jatuh dalam kesyirikan, harapannya agar bisa keluar dan tobat dari kesyirikan. Pertemuan yang lalu kita telah membahas bab firman Allah, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun", yaitu tentang merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Kalau seorang merasa aman dari rahmat Allah, sebabnya adalah karena tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dampaknya adalah akan meremehkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, akan banyak menerjang aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebabnya adalah karena lemahnya ar-raja, lemahnya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya akan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus asa rahmat Allah seakan-akan itu kebaikan tertutup. Maka dua hal ini, merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah, itu ada kaitan dengan bab sebelumnya, yaitu rasa takut dan rasa harap. Maka seorang muslim perlu selalu mengiringi hidupnya dengan dua hal: adanya rasa takut kepada Allah supaya tidak merasa aman dari makar dan hukumannya, dan perlu adanya rasa harap kepada Allah agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-35. Babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab bahwa termasuk iman kepada Allah adalah sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti pembahasan ini membahas masalah kesabaran. Membahas apa? Masalah kesabaran. Dan kesabaran ini dibutuhkan oleh setiap hamba. Seorang apabila tidak ada kesabaran, pasti dia akan banyak meninggalkan perintah Allah, dan dia akan banyak menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu as-sabru artinya adalah al-habs, nahan, nandiri. Nandiri dari apa? Yaitu habsul lisan an as-suh, yaitu menahan lisan dari kemurkaan, dari ucapan-ucapan yang terlarang ketika terjadi suatu ujian atau musibah. Nahan diri jiwa kita dari kemurkaan, gerutu, merasa dirinya terzalimi, al-jaza', as-sukhat. Maka sabar ini adalah habsun nafs, al-jaza', al-tasakhut, kemurkaan, gerutu. Kemudian habsun nafsi an-jawari, nahan anggota badan dari melakukan perbuatan terlarang. Seorang kadang kena musibah, akhirnya dia mukul-mukul, nyobek-nyobek baju, lempar ini, ya, pintu-pintu di ganti, piring-piring pecah semua, ya, macam-macam. Dan ujian memang bertingkat-tingkat. Ada yang berat mengalahkan keimanannya, sehingga kadang-kadang tidak bisa nahan diri. Tapi kesabaran ini sangat membantu. Walaupun tidak bisa seorang itu upama tingkat yang tinggi, ya, paling tidak dia dalam batasan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama membagi sabar itu ada 3 macam. Yang pertama as-sabru ala ta'atillah hatta tu'adda, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sampai dia menunaikannya. Tak putus sabar tidak. Putus sabar. Seorang yang menjalankan ketaatan putus sabar tidak. Putus sabar. Iman butuh sabar. Salat butuh sabar enggak? Butuh sabar. Puasa, zakat, haji, semua kebaikan butuh sabar. Makanya yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah hatta tu'adda. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sampai dijalankan ketaatan. Maka butuh kesabaran. Yang kedua as-sabru an maksiatillah hatta tanaba. Yang dua sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah sehingga maksiat tadi ditinggalkan. Seorang kalau nggak sabar pasti nabrak.
yang diharamkan kita ubah. Bahkan kadang milih yang haram daripada yang diharamkan, merasa lebih menguntungkan dan seterusnya. Hatta tustanab kazina bisyirki, seperti menjadi syirikan, wasail muharramat, dan seluruh perkara haram untuk meninggalkan butuh sabar. Ya. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, sabar terhadap takdir Allah yang baik. Ujian ala aqdarillahil mu'limah, kamu tikoribin, seperti meninggalnya kerabat, orang tuanya, mungkin anaknya, suaminya, mungkin istrinya, atau saudaranya, atau kerabatnya, atau dekat dengannya. Kamu tikoribin. Ini adalah bagian daripada ujian menghadapi sabar menghadapi ujian. Adanya sakit. Ini apa menghadapi ujian yang pahit. Usaha kemudian tidak jalan, rugi, hancur usahanya. Ini bagian daripada sabar menghadapi ujian yang pahit. As-sabru ala aqdarillahil mu'limah, sabar atas takdir yang pahit. Mana yang paling utama? Apakah sabar dalam menjalankan ketaatan? Apa sabar dalam menjauhi larangan? Atau sabar dalam menghadapi ujian yang pahit, takdir yang pahit? Yang semuanya adalah utama. Dan semua itu ibadah aku. Sampai pahala orang sabar itu tambah hisab. Amal para hamba itu dilipat gandakan dengan bilangan tertentu, kecuali kesabaran dan ibadah yang ada sabarnya. Seperti apa? Puasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar diberikan pahala tanpa hisab. Puasa itu semua jenis sabar ini ada semua. Kemudian ketaatan kepada Allah ada, menjauhi larangan ada, menghadapi ujian, lapar, takdir pahit ada. Makanya pahalanya tidak dibilangi dengan bilangan tertentu, tapi dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ikhlas seorang hamba. Qaddama sabra ala ta'ali annahu yatadamman ilzaman fihi. Kenapa para ulama ketika membagi sabar itu ada 3? Pertama kali adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena sabar dan menjalankan ketaatan itu ada satu keharusan. Sifatnya suka keharusan dan sifatnya perbuatan. Kalau ini tidak ada, seorang tidak bertauhid, seorang tidak sholat, seorang tidak menjalankan rukun iman, rukun Islam, maka sabar-sabar yang lainnya tidak begitu berarti. Maka ini adalah kuncinya. Kalau ini diwujudkan, harapannya berefek pada sabar dalam menjauhi larangan dan sabar mengenai ujian. Sholat itu mencegah dari kecil dan mungkar. Berarti menjalani ketaatan itu, sabar dalam menjalani ketaatan itu berefek pada jenis sabar yang lain. Makanya disebutkan pertama kali. Tsumma sabra anil maksiyah li'annahu kafan. Jadi yang pertama berupa perbuatan, yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat dan meninggalkan maksiatnya adalah nahan diri. Kafan, menahan diri. Sebenarnya berat mana? Menjalankan kewajiban atau meninggalkan maksiat? Berat mana? Berat semua. Sebenarnya berat menjalankan kewajiban. Kenapa? Butuh pondok, butuh tenaga, ya, butuh jarak. Tapi kalau meninggalkan maksiat, tinggal diem, nggak usah kemana-mana, tidur, ya, wes nggak usah buka HP, nggak usah, semoga menang, nahan. Artinya nahan, bisa nahan, bisnya nah dari maksiat. Tapi hawa nafsunya yang
Ya, bergelora. Ya. Ini efek dari batin seorang. Kemudian efek dari luar ada setan mengganggu manusia. Manusia maupun setan jin. Gitu. Jadi kadang-kadang seorang itu lebih berat meninggalkan yang haram daripada menjalankan kewajiban. Tapi pada dasarnya zat amal sendiri menjalankan kewajiban lebih daripada menjauhi larangan. Makanya kalau menjalankan kewajiban itu masih ada mastata'tum. Sesuai kemampuan kalian. Sesuai kemampuan. Sholat nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, hidup sebisanya. Nggak bisa puasa, nggak bisa puasa. Diganti waktu lain, nggak mampu bayar kafar. Tapi kalau menjauhi larangan, apakah ada mastata'tum? Nggak ada. Fastanibu, tinggalkan. Kan nggak butuh tenaga. Yang sehat, yang sakit bisa. Yang kaya, yang miskin bisa. Orang kuat, orang lemah bisa. Tinggal nafsunya. Hawa nafsunya yang berat. Tapi fisiknya sama. Makanya nggak ada mas. Bapak benar. Fastanibu, tinggalkan. As-sabru anil maksiyah. Ini yang kedua, li'anna fi kafan, karena dalam meninggalkan kemaksiat itu tinggal apa? Menahan diri. Wa amma sabru al aqdar fali anna sababahu laisa bi ikhtiyaril abdi. Adapun sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, takdir yang pahit, disebutkan yang terakhir karena sebabnya bukan pilihan seorang hamba. Jadi takdir yang baik bukan pilihan hamba. Manusia nggak mau menghadapi musibah. Akan tetap terjadi. Tentu. Kalau yang pertama ada usaha manusia, yang kedua ada usaha manusia, yang ketiga ini as-sabru ala aqdarillahi mu'limah, ini menghadapi sesuatu yang bukan usaha manusia sendiri. Kadang-kadang takdir yang pahit itu tidak bisa dihindari. Paulus mengatakan kalau suatu takdir yang pahit itu adalah suatu yang memang terjadi bukan karena sebab manusia, itu lebih ringan dibanding suatu takdir yang pahit karena disebabkan oleh manusia. Tapi kadang-kadang berat. Contohnya orang sakit itu kan bukan usaha manusia, itu lebih mudah katanya. Tapi ternyata berat juga. Tapi para ulama menyebutkan, makanya kalau ada gangguan dari manusia, biasanya apa? Ada ucapan lisan kita gerutu, muring-muring gak mati-mati. Tapi kalau berkaitan dengan suatu ujian yang tidak ada campur tangan manusia, nggak ada dendam dalam beriman. Tapi tergantung keimanan kepada tidak kesabaran. Amma bi'tibari man yata'allaqu bihi faqad yakunu sabru al-ma'siyati hasan al-insan nasabri ala ta'atillah. Kalau ditinjau dari orangnya, kadang menghadapi sabar untuk menjadi maksiat kadang lebih berat daripada menjadi ketaatan. Itu tidak manusianya. Ada yang lebih ringan menjalankan ketaatan, ada yang lebih ringan menjauhi maksiat, ada yang menghadapi maksiat, macam-macam manusia. Tapi kalau urutannya ini yang paling berat pertama kali adalah menjalankan ketaatan. Karena terus menerus. Wa yakunu sabru anil ma'siyati asaq al-insan min sabri ala ta'ah. Ini terkadang sebagai manusia. Nah, sekarang pindah kepada poin berikutnya, aqsamun nas indal musibah arba'atun. Pembagian manusia ketika terjadi musibah itu ada 4 macam. Nah, kita yang mana ini? Yang jelas dalam kehidupan itu tidak pernah lepas daripada musibah. Cuman ujiannya orang beda-beda, macam-macam. Jadi
beda-beda. Tapi pasti ada. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Allah berfirman, kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Ada yang kaya diuji dengan kekayaannya, ada yang fakir diuji dengan kefakirannya, ada yang sehat diuji dengan kesiapannya, ada yang sakit diuji dengan sakitnya. Tapi manusia hidupnya tidak lebih daripada ujian. Tinggal bagaimana seorang menghadapi ujian dan cobaan. Jika dapat nikmat, kewajibannya apa? Bersyukur. Ada ujian, kewajibannya bersabar. Jatuh dalam kesalahan, kewajibannya tobat dan istighfar. Dan konsep Islam sebenarnya luar biasa. Cuman kitanya kadang-kadang namanya manusia, imannya itu. Jadi menghadapi satu ujian itu kadang-kadang tidak eling-eling, lupa akan nikmat Allah yang banyak. Yang kita ingat adalah ujian. Kalau konsep para ulama yang menyimpulkan maksudnya saya Ibnu rahimahullah taala, beliau mengatakan yang telah terjadi itu tidak dihadapi, tidak ditolak dengan kesedihan. Karena dengan sedih yang berlalu tidak bisa berubah. Ini terjadi, ujian itu terjadi. Akwalakin yudfa'u, akan tapi ditolak dengan sabar, ditolak dengan ridho, ditolak dengan khusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolak dihadapi dengan alhamdulillah ala kulli hal. Dan itu di samping menenangkan jiwa, jika ucapan muncul dari hati kita, dan itu akan berpahala. Dan memang secara kesehatan mental, seorang kalau bisa plong jika ada ujian, lebih berefek baik pada fisik dan jasadnya daripada orang yang murka. Ya betul. Orang kalau sakit, apalagi sakitnya seperti darah tinggi, kalau orangnya ridho, sabar, itu kira-kira nurunkan tensi apa naik? Kalau darah tinggi kemudian muring-muring, turun apa naik? Naik. Makanya Islam mengajarkan apa hari? Ridho perlu diplongkan. Tapi namanya jiwa itu kadang kita nasihati orang itu jawabannya gini, iya sampai karena lama itu repot gitu. Berarti itu seperti itu. Saya pernah nyambangi orang sakit itu. Saya sebutkan itu ternyata nggak tahu apa saya alami. Bingung kita mau masuk dari mana? Ya. Tapi kita juga pernah nyoba orang yang sakit karena sakit ini, ya Allah dikuat. Itu kita juga alami. Itu mungkin ya karena kitanya yang kurang bisa memahamkan, atau mungkin juga sebab kedua orang itu imannya beda. Tapi intinya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang tingkatan yang pertama, manusia dalam menghadapi ujian adalah mutasahitun, itu murka. Dan ini kabiratun, ini adalah dosa besar. Wa yu'adil kufri, bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Kalau dia murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil lisan yaqdha, murka dengan lisannya dia marah. Kemudian bil qalbi yaqdha, dengan hatinya dia marah, hatinya murka. Wal lisan addu'a bil wail wa subur, dia murka dengan lisannya mengucapkan doa-doa laknat, ucapan-ucapan yang buruk. Wal jawari allatam wasak an-nafs, dan dia murka dengan fisiknya, anggota badannya dengan mukul-mukul. Biasanya mukul, mukul dirinya atau orang lain? Dirinya ya, dirinya mukul-mukul. Nyopek baju. Kemudian jabat rambut. Dan itu sering terjadi pada zaman jahiliyah kaum ini. Tapi ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, al-mutasakhir, murka. Ini tidak boleh terjadi pada seorang muslim. Tingkatan yang kedua, sabirun.
yaitu orang yang sabar. Wajibun bil ijma, hukum sabar dalam menghadapi ujian itu wajib. Bil qalbi wal lisani wal jawari, sabar dengan hatinya, tidak murka tadi. Sabar dengan lisannya, tidak mengucapkan ucapan umpatan. Sabar dengan anggota badannya, tidak mukul ini dan itu. Wa huwa taqilun alaihi wa yaqrabu, ini berat baginya dan dia membencinya. Lakinnau yatahammal wa yasbir, tapi dia nahan dan dia sabar. Jadi ada tingkatan sabar itu jiwanya masih ada ngempetnya menghadapi ujian, tapi hatinya tetap ridho, tidak murka. Lisannya tidak mengucapkan ucapan yang tidak baik, fisiknya tidak berbuat yang telah, tapi hatinya masih ada ngempetnya. Umumnya kita bisa ini tidak bagus, umumnya kita. Tapi lebih tinggi lagi yang ketiga, rodin. Apa? Rodin itu ridho ketika terjadi ujian dan musibah. Litamami ridhohu bi rabbih, karena kesempurnaan ridhonya kepada Allah. Indahu ni'matu wa bidwa sawa, dia mendapatkan nikmat atau ada ujian, dalam jiwanya itu sama. Jadi ada nikmat, ujian, tidak ada bedanya. Siap sakit, plong hatinya. Sukses gak sukses, plong hatinya. Ujian atau nikmat, plong, seperti tidak ada bedanya. Ya, ridho. Ini tingkatan tinggi. Bisa kita seperti ini. Insya Allah. Bi'aunillah. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, yanzur ilayya bi'tibariha qada'an min rabbi. Dia melihat ujian itu karena dia melihat ini ujian datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ahli obat-obatan, berarti dari Jordania. Namanya Iyad, siapa itu? Dia banyak punya tulisan-tulisan. Dia ahli obat, termasuk kampus-kampus Eropa ini. Dia punya dakwah. Saya lupa nama lengkapnya. Beliau kasih ibarat ridho seperti ini. Jadi kata beliau, kalau seorang itu mengimani ketentuan Allah pasti baik, cuman bungkusnya beda-beda. Jadi diibaratkan dengan seorang, dia akan mendapat kiriman dari orang lain, dari saudaranya, dari temannya. Yang penting kiriman itu pasti baik isinya. Cuman kadang bungkusnya baik, kadang bungkusnya tidak, tapi dari isinya baik. Nah ini, kalau seorang memaham ini, mengamalkan dengan dalam, pasti bisa tingkatan sabar. Ya. Cuman namanya manusia kadang-kadang tidak melihat hakikat daripada hikmah yang Allah kehendaki, tapi kita melihat dengan pandangan pendek kita. Dan manusia kadang bisa naik, ridho, kadang turun, sabar. Dan bedanya antara ridho dengan sabar, kalau sabar itu masih ada nahan, ada ngempetnya. Kalau ridho, plong, tidak ada bedanya antara ujian nanti, tidak. Mana yang lebih bagus? Ridho. Yang lebih berefek kebaikan pada jiwa dan kesehatan mana? Ridho. Tapi apakah kita langsung milih yang utama ini? Kadang berat di manusia. Ya. Tingkatan yang keempat lebih tinggi lagi, syakir, bersyukur ketika ada ujian. Enggak nih, hati nih plonging. Ada ujian tapi hatinya di surga. A'lal marotat, ini kata tertinggi. Yaro anna tafsir sayyi'at wa ziyadul hasanat wal iman. Orang tadi melihat bahwasanya ujian ini adalah dapat menghapus dosa-dosa, meningkatkan kebaikan-kebaikan, meningkatkan keimanannya, dan dia melihat hunaka masal a'dham minha, yang ada musibah lebih besar daripada musibah ini. Maka ini yang membuat seorang bisa sampai tingkatan syukur. Tapi kalau kita manusia biasa nggak tahu ada apa tidak yang sampai tingkatan syukur, mungkin ada orang tertentu. Tapi yang jelas para nabi yang bisa, para nabi pasti bisa, para rasul.
Tapi kalau kita manusia bisa syukur, bisa ridho, sudah luar biasa. Tapi juga harus ada niat. Mudah-mudahan bisa Pak, bisa ridho, apalagi bisa syukur, sehingga apa? Artinya plong fisiknya menghadapi ujian, tapi artinya tidak ada kepentingan. Ini konsep Islam luar biasa. Menginginkan terbaik, tapi kita hanya manusia yang butuh naik tingkatannya supaya bisa mencapai tingkatan tersebut. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil dalam bab. Dan yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Allah akan membimbing hatinya. Allah akan meneguhkan hatinya. Apa tafsirnya? Qala al-Qamah, wa warrajul tusibuhu al-musibatu fa ya'lamu annaha min indillah wa yarda wa yusallim. Arti daripada Allah memberikan petunjuk pada hatinya, orang tadi ditimpa musibah dan dia mengetahui dan yakin itu datangnya dari Allah, sehingga dia ridho dan dia pasrah menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu. Ini luar biasa. Maka berarti seorang sampai bisa tingkatan ridho dan kalau menyerahkan kepada Allah itu dasarnya keimanan. Makanya rukun iman yang keenam adalah an-tu'mina bil qadari khairihi. Gue beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang gue senangi aku. Ridha wa taslim. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ada raful harf, tidak ada berat dalam hati dalam menerima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yusallimu taslima. Ini tingkatannya luar biasa. Ya di qalba yarzuquhu tuma'ninata fa'idah tadal qalbu isal jawari. Kata Syaikhul Utsaimin, makna firman Allah ya di qalba, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Artinya Allah memberikan rezeki tuma'ninah, ketenangan dalam hati. Ketenangan dalam hati. Wa idah tadal qalbu ihtadat jawari. Kalau hati itu mendapatkan petunjuk, maka organnya akan mendapatkan petunjuk. Kalau hatinya tenang, fisiknya juga akan terpengaruh. Karena hati itulah yang mengaruhi fisik manusia. Hatinya tenang, hatinya grundel, ngamuk, kirai, pusing semua. Berefek. Bahkan darah-darah tidak lancar. Bisa kaku tangannya, kaku kakinya. Itu yang daripada yahdi qalbah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk, bimbingan, keteguhan pada hati. Seorang diuji dengan ujian, dia yakin, tahu itu datangnya dari Allah, biqadarillah, maka dia ridho dan pasrah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa fi sahih Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzani fin nas huma bihim kufrun. Ada dua hal yang terjadi pada manusia, yang keduanya dengan mereka itu kekufuran. Artinya dua hal ini kekufuran. Disebutkan kekufuran ini bisa jadi kufur akbar, bisa jadi kufur kecil. Tapi zahirnya pada hadis ini adalah kufur tidak kufur. Yaitu kekufuran bukan kufur besar yang mengeluarkan daripada Islam, tapi kufur kecil. Tapi kufur kecil walaupun merupakan kufur, kalau kamu kufur berarti lebih besar daripada dosa besar. Yang pertama at-ta'nu fil nasab. Yang pertama adalah mencela pada nasab seseorang. Ini enggak boleh. Yang kedua wan niyahatu al-mayyit.
Yang kedua adalah meratapi si mayit. Meratapi si mayit. Meratapi si mayit. Dan kebanyakan meratapi ini dilakukan oleh para wanita. Sehingga Nabi SAW bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Seorang wanita yang meratapi jika dia tidak tobat sebelum meninggal dunia, maka akan diberikan batu dari timah. Kenapa disebutkan wanita? Apakah laki-laki kalau meratapi tidak dosa? Masuk di situ. Saya disebutkan kata-kata an-naihah, wanita. Kenapa? Karena kebanyakan adalah para wanita. Laki-laki lebih dekat daripada kaum wanita. Saya lihat sepupu saya waktu di Karmenjangan itu, anaknya meninggal itu usia SMA. Yang laki-laki itu, tapi itunya gunung, nggak bisa. Bangun pun nggak bisa. Beda, laki-laki dekat. Itu umumnya. Tergantung apa? Tergantung tingkat keimanan dan mungkin tingkat jiwanya manusia. Tapi umumnya adalah wanita lebih tidak bisa. Makanya orang menyebutkan yang anak karena terdengar mereka jiwanya lebih. Makanya para wanita tidak boleh kemudian sering-sering sejarah kubur. Sebagian ulama tidak boleh karena wanita sejarah kubur. Karena hati mereka tidak kuat hati merasa dan seterusnya. Waniyahatul mayyit hada wa madhu syahid. Waniyahatul bitasahhud. Kata Ibnu Taimin, yang dimaksud pada hadis ini adalah lafaz waniyahatul mayyit, yaitu meratapi si mayit, dan an-niyaha bitasahhud, meratapi termasuk murka. Berarti kalau dilihat pada pembagian orang menghadapi musibah, maksudnya mana ini? Yang pertama, yaitu murka terhadap musibah yang terjadi. Wa dalil tsalis wa rabi', dalil ketiga dan keempat. Walau ma'nin mas'udin marfu'an, laisa minna man tarafal khududa wa syaqqal duyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi dan menyopek-nyopek sapu, baju atau lengan, dan dia berdoa dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Kecelakaan, ini, murka, dan ungkapan-ungkapan. Ini menunjukkan apa? Sabar, murka, ridho, syukur, murka. Ini diancam Nabi SAW laisa minna. Ini menunjukkan apa? Minimal dosa besar. Maka beliau pakai apa? Laisa min, bukan termasuk golongan kami. Kalau bukan dosa besar, beliau tidak akan menggunakan ucapan seperti ini. Berarti ini adalah larangan yang berat. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allah bi 'abdil khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Siapa menyampaikan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza arada bi 'abdi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bi yaumil qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah akan menahan darinya. Allah tidak menghukumnya di dunia sampai nanti akan diberikan hukumannya nanti di akhirat. Ada tanda kebaikan, ada tanda keburukan. Tapi milik mana? Milik kebaikan. Berarti milik musibah. Gimana? Milik kebaikan, kalau kita mintanya sih diampuni dosa kita ya. Jangan sampai ada musibah. Cuman kalau sudah terjadi pada seorang hamba, maka hadis semacam ini adalah sebuah hiburan besar. Ya. Di balik itu pasti ada hikmah baik. Mungkin inilah yang akan menghalangi dari musibah di akhir. Karena musibah dunia seberat apapun, musibah agama lebih berat. Musibah di dunia seberat apapun, musibah di akhir lebih besar.
Dan seorang tidak tahu. Inilah mungkin cara Allah untuk menghilangkan musibah-musibah yang akan datang. Atau bahkan ya, tidak hanya untuk menghilangkan musibah di akhirat, mungkin dengan ada musibah ini Allah akan menghilangkan musibah di dunia pada masa-masa yang akan datang. Kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an tuhibbu syai'an khairun lakum wa asa an takrahu syai'an syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum. Bisa jadi kalian senang pada sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Bisa jadi kalian benci kepada sesuatu ternyata baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalau kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi itu. Ada yang tahu? Maka seorang muslim bersujud kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjalankan kebaikan. Dan tidak lupa perlu kita iringi dengan banyak minta ampun karena kita ini dalam hidup tidak lepas daripada dosa. Disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bidak wal jahiliyah kullu da'watin man saul jahiliyah. Apa dimaksud dengan panggilan-panggilan jahiliyah? Semua panggilan yang sumbernya adalah kaum jahiliyah. Wa mithlu hadmul buyut, seperti ketika murka atau merusak rumah. Wa kasrul awani, mecah-mecah, bejana-bejana, piring-piring, karet-karet, dihancurkan. Wa tahribut to'am dirusak, dilempar-lempar, dibuang-buang. Wa nahwu mimma yaf'alu ba'dunas indal musibah. Dan sejenisnya yang itu kadang dilakukan manusia ketika ada musibah. Ada bermakna sabda Nabi SAW, idza aradallahu bi abdi khayr atau syarra laisa bi muradan lillahi lidati. Apabila Allah menghendaki keburukan bagi hamba, itu Allah tidak menginginkan keburukan pada zatnya, bukan. Liqali wa syarru laisa ilaik. Nabi bersabda, keburukan itu bukan darimu ya Allah. Artinya apa? Ketika ada ujian, keburukan itu bukan zatnya, tapi di balik itu ada hikmah. Saya menyebutkan di Muqaddimahul Mufid di awal-awal. Jadi ibaratnya takdir yang pahit itu, yang buruk itu, ibarat seorang dokter. Dokter ketika menangani dengan penanganan yang pahit, apakah dokter itu ingin menyakiti pasien? Gimana jawabannya? Tidak. Kenapa ditangani dengan obat yang pahit itu dikasihkan ke pasien? Apa ingin menyakiti pasien? Kenapa ketika ngasih pasien suntik, bahkan kadang-kadang terjadi penanganannya ekstrim karena seperti amputasi, seterusnya. Assalamualaikum afiyah. Apakah dokter ingin menyakiti seorang pasien? Bukan. Tapi melakukan itu karena mengharapkan banyaknya hikmah di balik itu. Dikasih obat pahit supaya sehat. Maka begitulah bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Di sana pasti ada hikmah. Jadi antara Allah Al-Hakim, Allah Maha bijaksana, itu hikmatul balighah. Maka seorang hamba berusaha husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzon itu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang aku adalah husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yuridul hikmah wa hina idzin yakunu khairan bi itibari ma yatadamanu min hikmah. Allah menghendaki hikmah di balik adanya ujian, sehingga semuanya adalah baik kalau ditinjau daripada hikmahnya. Cuman seorang hamba pinginnya terus yang enak, hikmahnya enak juga Pak, yang tidak. Wal ghardu minal hadis tasliyatul murad li alla yajza. Pembahasan ini disampaikan adalah salah satu hikmahnya adalah untuk menghibur orang yang kena musibah. Orang kalau kena musibah kemudian membaca hadis semacam ini, paling tidak akan meringankan beban pikirannya. Fa inna qad yakunu khairan. Bisa jadi itu adalah baik. Wa adzabud dunya ahwan min adzabil akhirah.
ujian dunia lebih ringan daripada ujian akhirat. Walaupun karena lemahnya kita, ujian dunia apapun keadaannya sering kita pandang berat manusia. Itulah kelemahan kita manusia. Banyak madullah annalum yu'akhir hukum bil ihram. Maka seorang ketika ada ujian, maka diperintahkan memuji Allah. Dan cara Nabi ketika ada kebaikan baca apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kalau ada ujian membacanya alhamdulillah ala kulli segala keadaan. Maka dimuji Allah, Allah tidak mengakhirkan hukumnya di akhir, nanti lebih berat. Dan yang kelima, qala sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa ma idhamil bala. Sesungguhnya agungnya balasan bersama agungnya ujian. Fa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man saqita falahu sukhtu. Manusia ada dua keadaan. Siapa yang ridha, maka Allah ridha padanya. Dan siapa murka, Allah akan murka padanya. Ini menggambarkan apa? Ketika ada ujian, seorang hamba harus sabar. Lebih tinggi lagi diperintahkan dari ridha. Lebih tinggi lagi apa? Syukur. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membuat perbandingan. Mana yang lebih utama, seorang dapat nikmat kemudian bersyukur, atau seorang dapat ujian lalu dia sabar? Enak yang pertama, nikmat syukur. Kapan kaiso? Umumnya kita minta apa? Dapat nikmat syukur. Dan tidak mau dapat ujian, apalagi dapat ujian nggak sah. Jadi yang pertama adalah berharga nikmat bersyukur sehingga kebaikan dulu kebaikan akhir. Tapi kalau seandainya terjadi karena kehidupan seorang tidak tahu, maka mau tidak mau harus menghadapi dengan apa? Dengan sabar, dengan ridho, terus lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap pahala banyaknya dan mengharapkan ganti lebih daripada musibah. Di antara doa Nabi SAW ketika musibah apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku dan berikan pahala lebih baik. Lebih baik apa? Berikan ganti lebih baik. Jadi minta pahala, mintakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat musibah-musibah yang ada. Amin. Yang sakit semoga diberikan kesehatan, yang dalam kesulitan diberikan kemudahan, dan semua kita dipertemukan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa ibadah dan Allah menerima amal-amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal. Allah